Terima kasih. Eh, Hari ini Kosgoro 57 DKI Jakarta melaksanakan rapat dengan Dewan Pertimbangan bertempat di kantor Golkar DKI Jakarta dalam rangka untuk merapatkan barisan menyambut momentum-momentum politik Partai Golkar menghadapi Pileg dan Pilpres, sekaligus juga menghadapi Pilkada yang semuanya itu akan terjadi pada tahun 2024 yang akan datang. Khusus menghadapi Pileg dan Pilpres, Kosgoro 57 DKI Jakarta ingin melakukan konsolidasi internal di seluruh DKI Jakarta sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mempersiapkan infrastruktur organisasi yang semuanya itu kita fokuskan untuk suksesnya agenda-agenda penting organisasi dalam bidang sosial kemasyarakatan, juga dalam rangka mensukseskan agenda-agenda penting politik Partai Golkar. Ya. Hari ini Partai Golkar memperoleh persentase kira-kira 6% di Jakarta dengan 6 kursi di DPRD DKI Jakarta dan 1 kursi di DPR RI. Tahun 2024 dalam pilegnya, ya insya Allah Partai Golkar DKI Jakarta dengan konsolidasi Kosgoro 57 DKI Jakarta ini kita akan menaikkan 2 kali lipat, 12 kursi, dan kita akan targetkan paling tidak 3 kursi di DPR RI. Kalau soal Pilpres, kita sudah sepakat kita akan mencalonkan Ketua Umum Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto menjadi calon Presiden Partai Golkar. Beliau sudah terbukti dalam penanganan COVID secara nasional berhasil dengan baik. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga berlangsung baik. Kemudian beliau juga mampu memimpin Partai Golkar, sosok yang tenang, sosok yang adem. Ya mudah-mudahan dengan begitu, kalaulah beliau terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024, saya yakin Indonesia akan jauh lebih aman, lebih tenang, lebih sejuk, dan lebih maju dari sekarang ini. Adapun untuk menghadapi persiapan Pilkada tahun 2024 yang akan datang, Kosgoro 57 DKI Jakarta juga bertekad untuk mencalonkan Ahmed Zaki Iskandar, Ketua Partai Golkar DKI Jakarta, untuk kita calonkan sebagai calon gubernur DKI Jakarta yang akan datang. Jadi inilah kira-kira hasil pertemuan ini, dan kita sudah membentuk tim perumus dan nantinya kita akan buat semacam lembaga untuk mengkaji lebih dalam, ya, kemudian mempertimbangkan dari berbagai arah sehingga hasil dari kajian lembaga ini menjadi bahan yang efektif untuk kita melakukan operasionalisasi Partai Golkar ke depan. Saya kira itu. Kosgoro 57 DKI Jakarta dalam waktu dekat ini, sekalipun sudah ada rangkaian program yang telah dilakukan, vaksinasi sudah dilakukan, ya, kemudian memberikan dampak sosial yang juga bagus dalam program Jumat Barokah. Kita memberikan kursi roda kepada penyandang cacat, kita memberikan bantuan kepada fakir miskin, ya.
kita memberikan santunan-santunan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dalam waktu dekat ini kita akan coba untuk melakukan rapat kerja daerah ya, Kosgoro 57 DKI Jakarta. Ya, kemudian kita juga akan melakukan peningkatan wawasan kebangsaan melalui program 4 pilar itu, sehingga semuanya masyarakat bisa terketuk tular akan pentingnya nasionalisme, pentingnya rasa kebangsaan, pentingnya rasa persaudaraan, persatuan dan kesatuan, sehingga langkah-langkah itu sebagai antisipasi kita terhadap gerakan-gerakan yang ingin memecah belah, ya, gerakan-gerakan politik identitas, ya, gerakan-gerakan yang mengarah kepada pendangkalan pemahaman terhadap ideologi Pancasila. Jadi kira-kira itulah program dalam waktu dekat ini. Tadi pengurus Kosgoro 57 DKI Jakarta bersama Dewan Pakar, Dewan Penasehat, dan tokoh-tokoh senior. Ketuanya itu Haji Hairul Adhar Purba, Ketua Kosgoro 57 DKI Jakarta, Ketua Dewan Pakarnya Haji Jainuddin MH, Bang Oding gitu ya. Penasehatnya tadi hadir Pak Bangkit, Sarjana Hukum. Kita harus melakukan koalisi partai, ya, karena Partai Golkar ini partai nasionalis. Ya, kita juga akan coba membangun koalisi nasionalis religius begitu. Ya, di mana sekarang pendekatannya sudah dilakukan oleh DPP Partai Golkar. Mudah-mudahanlah koalisi nasionalis religius ini di mana menempatkan Pak Erlangga sebagai calon presiden dan wakilnya ya, mewakili dari perspektif religius. Saya kira ini duet yang luar biasa untuk menjawab tantangan 2024 dan 5 tahun ke depan. Banyak partai-partai yang sudah merapat. Kita juga beranjang sana juga, barangkali di media-media juga sudah ini ya muncul berita-berita itu. Ya insya Allah dalam waktu dekat ini partai-partai itu bisa kita munculkan dengan pasti. Ya sama-sama ya.